وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور هذا الوجود بأوليائه الذي اصطفاهم لخدمته، والصلاة والسلام على النبي الحبيب طبيب القلوب سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ما دامت السماوات والأرض، وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. Imam Masjid Nurdin hafizahullah wa ta'ala Allah betul hayati, guru-guru kita, para ulama-ulama kita, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahmatullah. Semoga Allah senantiasa merahmati kita, mengampunkan seluruh dosa-dosa kita, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja, menutupi aib-aib kita sejak dari dunia hingga akhirat, memberkahi kehidupan kita, membimbing kita, memudahkan kita untuk ibadah kepadanya, dan mencatat kita min ibadihis shalihin, termasuk hamba-hamba yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Setelah 2 minggu kurang lebih saya tidak dapat hadir karena mengikuti MTQ Provinsi di Sungai Benue. Alhamdulillah malam hari ini dapat kembali berkumpul guna sama-sama kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjunjung tinggi perintah Allah dengan menuntut ilmu agama sehingga kita semakin paham, dan semoga Allah memberikan kita paham akan agama ini dan dapat mengamalkannya dengan penuh khusyuk dan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menyambung kajian kita, tidak khilaf halaman 20 ya. Halaman 20. Pada pertemuan-pertemuan terdahulu telah kita kaji 3 ilmu yang wajib kita tuntut secara fardhu ain, yaitu ilmu tauhid, ilmu fiqih, dan ilmu tasawuf. Dan telah dijelaskan batasan-batasan yang kita diwajibkan untuk mengkajinya. Ilmu tauhid ada batasannya, yaitu yang mengantarkan kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu fikih yang mengantarkan kita untuk dapat mengamalkan rukun-rukun Islam dengan sebaik-baiknya, dan ilmu tasawuf dibuka kepada kita untuk mengkaji tanpa batas dan dianjurkan untuk memperdalamnya. Karena dalam ilmu tasawuf inilah yang meliputi, yang menuati, yang meluasi seluruh ilmu-ilmu fardhu ain, dan yang seyogyanya kita habiskan umur untuk mengkajinya. Demikian kata Ibn Abbad An-Nafari radhiyallahu ta'ala anhu dalam syarah hikamnya. Malam hari ini kita kembali menyambung, dan karena inilah kata Syekh Husain bin Abdullah Bafdal di dalam kitabnya yang bernama Fusulul Fathiyah, dengan katanya, فَدُونَكَ وَاتَّغَى الْغُلَى فِي عُلُومِ هَذِهِ الطَّائِفَةِ الْعَارِفَةِ الصُّوفِيَّةِ الْمَشْغُولَةِ بِاللَّهِ إقراءً وقراءة وتدريسا ومطالعة في مصنفاتهم ومذاركة، لأنها تحيي القلوب وتميت النفوس وتطلع
العيوب التي هي سبب الحجاب والبعد عن الله وغيرهما من سائر العلوم غالبها يقسي القلب ويزين العيوب ويحجب عن الغيوب ويخشى عن المشتغلين بها من سوء الخاتمة لاستعظام نفوسهم والعجب الذي يخالطهم إلا أن يشاركوا في الاطلاع على علوم القوم. أما مع إهمال علوم هذه الطائفة الصوفية فالسلامة عزيزة. Artinya, maka siogianya engkau ambil akan ilmu tasawuf dan memperbanyakkan masuk dalam menuntut ilmu at-taifah al-arifah. At-taifah ini yaitu kelompok al-arifah yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka? As-sufiyah, yaitu para ulama sufi al-arifin billah al-masyghulati billahi, yang mereka itu hanya sibuk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata beliau, siogianya belajar ilmu tasawuf, ambil dan perdalam menuntut ilmu ini. Padahal mengajar akan dia dan membaca akan dia, artinya dengan mengajarkannya, dengan membacanya, mendarasnya, mempelajarinya, dan memutolaahi akan dia, dan muzakarah dalam kitab yang dikarang oleh mereka itu para ulama sufi atau para sufiyah. Karena bahwasanya yang demikian itu menghidupkan hati. Nah, kita akan bedakan sedikit ulama tasawuf dengan ulama sufi. Sebab ulama tasawuf belum tentu ulama sufi. Tapi kalau ulama sufi, mesti mereka itu adalah ulama tasawuf. Ahli tasawuf belum tentu sufi. Seorang sufi mesti dia ahli dalam tasawuf. Karena bahwasanya yang demikian itu menghidupkan hati. Jadi mengaji, belajar, mempelajari, mengajarkan, memutala'i, muzakarahi, mendalamkan dalam memahami ilmu tasawuf ini, yuhyil qulub, menghidupkan hati dan mematikan nafsu. Maksud mematikan nafsu ini dapat menundukkan hawa nafsu. Sebab kita kalau nak menghilangkan hawa nafsu tidak mungkin, karena itu bagian dari kita. Nafsu nak makan, nafsu nak minum, itu nafsu juga. Nah, tapi yang dimaksud di sini mematikan nafsu, yaitu an-nafsul ammarah bis-su', nafsu yang mengarahkan kita untuk mengerjakan yang buruk. Artinya kita dapat mengontrolnya, mengalahkannya. Dan ilmu tasawuf ini melihatkan ia akan aib diri orang yang mempelajarinya. Dia dapat mempelajari aib dirinya. Aib inilah yaitu sebab jadi dinding. Aib di diri ini ada sifat ujub, takabbur, riya, pendusta, tamak, pendendam. Itu dinding hijab dan yang menyebabkan jauh daripada Allah Ta'ala. Karena Allah tidak suka dengan orang-orang yang di hati mereka itu memiliki penyakit-penyakit hati yang menjinding tersebut. Dalam hadis Nabi bersabda, "Laula anna asyayatina yahumuna biqalbi ibni Adam." Kalau bukanlah karena syaitan-syaitan mengkerubungi hati seorang anak Adam, la ra'au malakutas sama,
niscaya anak-anak Adam itu dapat melihat alam malakut. Ini artinya syaitan yang di sini nih, musuh kita itu ada 4. Syaitan ini ungkapan umum. Musuh pertama nafsu kita sendiri. Yang kedua dunia, mencintai dunia. Yang ketiga syaitan. Yang keempat qarinus su, teman yang jahat. Ada juga yang mengklasifikasikannya, yang pertama nafsu kita, yang kedua hawa, keinginan untuk berbuat jahat, yang ketiga dunia, yang keempat syaitan. Paling uncit syaitan ya. Cuman syaitan selalu menjadi kambing hitam gara-gara syaitan. Ada dasarnya yang dikhawatirkan ketika diri menjadi syaitan, karena syaitan itu ada 2 golongan, syaitanul ins wa syaitanul jin. Ada yang dari golongan manusia, ada yang dari golongan jin. Kalau sudah jadi manusia ini yang payah. Nah, ini dengan ilmu tasawuf kita diajarkan, dilatih untuk dapat melihat aib-aib diri kita itu, dapat mengenal siapa musuh-musuh kita yang mendindingi kita dari Allah Subhanahu wa taala. Bermula, kata Sayyidi Syekh Abdul Somad, ilmu yang lain daripada ilmu tasawuf itu yaitu ghalib merasakan akan hati dan menambahi akan aib. Ilmu-ilmu yang lain itu kalau kurang dapat mengontrolnya, dapat mengeraskan akan hati, membuat orang menjadi sombong, menjadi merasa paling hebat. Banyak ilmu bidang apa saja, kalau seseorang ahli di bidang ilmu tersebut, dikhawatirkan itu pada umumnya bahkan dapat mengeraskan hati jika tidak diiringi dengan tasawuf. Tapi kalau diiringi dengan tasawuf, insya Allah nanti bertambah tawadhu, tambah pintar, tambah alim, dia semakin merendah. Tapi kalau tidak ada ilmu tasawufnya, tidak ada akhlaknya, itu dapat mengeraskan hati dan menambahi akan aib, bahkan memperbanyak aib, ada sombong, nanti dengki dan sebagainya. Sebab salah satu musuh yang menjadi sebab kalau orang berilmu yang mendengkinya orang berilmu juga, kalau orang kaya yang mendengkinya orang kaya juga. Nah, jadi masing-masing ada cobaannya. Ini dialami oleh banyak ulama-ulama, para aulia-aulia, di mana mereka berada tidak sunyi daripada orang-orang yang mendengki dan yang memusuhi mereka. Jadi dengan mengkaji ilmu tasawuf itu untuk dapat mengetahui musuh-musuh kita sesungguhnya, dan agar tidak terdinding dengan apa yang dapat mengkeraskan hati kita. Dengan tasawuf diharapkan semakin lembut hati, semakin tawadhu. Ilmu lain hanya menyebabkan hati keras, menambah aib yang dan mendindingi ia daripada yang gaib-gaib, dan ditakuti atas orang yang masyghul dengan dia itu, yang tidak mau mengaji ilmu tasawuf, hanya mengaji ilmu yang lain saja, dapat mati dalam keadaan jahat, kejahatan, na'udzubillah, su'ul khatimah. Dulu mungkin pernah kita kutip perkataan Sayyidi Abil Hasan Asy-Syadzili, man lam yataghalghal fi ilmina hadha, siapa yang tak mau mendalami ilmu tasawuf ini, mata musirran 'alal kaba'ir, dikhawatirkan dia mati tetap dalam dosa besar, wa huwa la yash'ur, sementara dia tidak menyadarinya, karena dia tidak berusaha membersihkan jiwanya. Padahal innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah menyukai orang yang banyak bertaubat
dan orang-orang yang membersihkan jiwanya. Jadi ilmu selain tadi disebutkan menyebabkan orang itu masyghul dengan dia itu mati dalam kejahatan, di dalam maksiat. Karena ghalib bagi orang yang masyghul, sibuk dia dengan yang demikian itu, jadi membesarkan ia akan diri mereka itu. Dan karena ujub mereka itu yang mencampuri akan amal mereka itu. Jadi kalau tidak ngaji tasawuf, dikhawatirkan, maka diiringi dengan ujub, rasa kagum akan diri, rasa sombong, rasa hebat, paling hebatlah dia, tak mau kalah, bahkan cenderung berdebat, suka berdebat, ingin mengalahkan orang. Tujuannya bukan karena Allah, semata-mata ingin mengalahkan orang lain dalam kepintaran, dalam kecerdasan. Na'udzubillah. Jadi ilmu tasawuf hadir untuk melembutkan hati kita, mengiringi ilmu-ilmu yang lain tersebut agar kita selalu merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah hikayatus shalihin, manaqibnya orang-orang saleh. Makanya ada maulid Nabi, ada manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani, manaqib Syekh Bahauddin Naqsyabandi, manaqib Syekh Salman Al-Madani. Itu dalam rangka menghaluskan jiwa kita. Jadi orang yang mau memutolaahi kitab-kitab terkait hikayat orang-orang salihin, kata Imam Junaid Al-Baghdadi, jundun min junudillah, hikayat orang saleh itu tentara di antara tentara-tentara Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang bisa ambil pelajaran, bisa insaf, bisa mengikuti bagaimana perjuangan mereka, bagaimana ibadah mereka, bagaimana semangat mereka. Jadi membaca kitab-kitab para aulia Allah, manaqib aulia Allah itu mendatangkan manfaat bagi hati. Termasuk itu adalah kitab ahli sufi, seperti Ihya Ulumuddin, Ta'limul Muta'allim, dan banyak kitab-kitab tasawuf ini ya, Kifayatul Atqiya dan sebagainya. Maka yaitu terkadang terpelihara. Jadi yang mau mengaji ilmu tasawuf, sementara mereka ngaji ilmu-ilmu yang lain itu, mereka tidak lupa juga mengaji ilmu tasawuf. Itu pengecualiannya. Itu terkadang terpelihara daripada yang demikian itu. Adapun serta meninggalkan, jadi kalau ikut ngaji dan mengikuti jalannya ahli sufi, para aulia Allah, itu mereka terpelihara. Adapun serta menanggalkan akan ilmu Taifah as-sufiyah ini, tak mau mengaji tasawuf, ngaji ilmu yang lain saja, maka sejahteranya itu sangat aziz, sangat payah, sangat sedikit. Selamatnya itu sangat sedikit dari sifat sombong, sifat ujub. Yang ada itu akan timbul merasa tak mau kalah. Ngaji fikih saja misalnya, maka orang yang ngaji fikih saja itu toleransinya kurang. Nengok orang salah dikit, tidak sah, misalnya itu begawinya, membanding-bandingkan. Tapi kalau dia ngaji tasawuf, mungkin caranya lain. Kasihan orang tuh belum belajar, artiin aku kasih tahu, ditunjukkan. Tidak cepat langsung menilai orang lain. Jadi ada adabnya. Dengan mengaji tasawuf itu dapat adabnya. Jadi kalau tidak mau, kata beliau, aziz. Aziz itu artinya payah, susah, langka. Jadi kalau ada orang yang mengaji, perhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya diajarkan menghaluskan, membersihkan diri, membersihkan jiwa, karena didasari oleh rasa takut dan rasa malu. Allah sedang memperhatikan kita, Allah melihat kita, dan berupaya kita melakukan yang terbaik
an ta'budallah, beribadah dengan sebaik-baiknya, ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihatnya. Kita mengerjakan sesuatu di depan orang yang sedang menilai kita, maka kita baik-baik. Depan gubernur, suruh gubernur mengerjakan sambil dia melihat, bagus-bagus kita kerjakannya. Apatah lagi ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam kitab tasawuf, seseorang itu belum mengenal Allah jika dia sholat sendiri atau jika dia sholat di samping onta dengan dia sholat di samping raja, melainkan sama. Kalau beda berarti belum kenal lagi. Pas depan orang ramai bukan main, bersih, wangi. Pas dewean pakai singlet, menunjukkan berarti kita masih mengkaitkan dengan ukuran-ukuran. Nah, itu tamsilnya saja, ya. Dan dikarenakan inilah, berkata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam Ihya Ulumuddin, yang ia nakal, ia kutip, ia rujuk daripada setengah ulama yang arifin. Arifin ini jamak dari arif. Arifa ya'rafu ma'rifatan, yang mengenal, artinya yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan katanya, man lam yakul lahu nasibun min ilmil qawmi yukhafu alaihi su'ul khatimah wa adna nasibin minhu at-tasdiqu wat-taslimu li ahlihi. Artinya, barang siapa yang tiada ada baginya bahagian daripada mengetahui ilmu kaum, ilmu ta'ifah. Jadi kalau kita baca kitab-kitab lama disebut dengan ilmu kaum atau ilmu ta'ifah, yang dimaksud adalah ilmunya ahli tasawuf. Makanya gelaran Sayyidi Al-Imam Junaid Al-Baghdadi itu adalah Sayyidul Ta'ifah, penghulunya kaum sufi. Nah, itu Junaid Al-Baghdadi qaddasallahu sirrah. Niscaya ditakuti atasnya, tidak ada bahagian daripada yang mengetahui ilmu kaum, tidak mau ngaji tasawuf, ngaji ilmunya ahli-ahli sufi ini, niscaya dikhawatirkan, ditakuti atasnya mati dalam keadaan su'ul khatimah, kejahatan atau buruk penutupnya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Wa adna nasibin minhu, sekurang-kurang bahagian yang diambil, jangan tidak daripada hal ini, at-tasdiqu, membenarkan akan ilmu kaum ahli sufi ini, minimal menerima, membenarkan, oh bagus ilmu tasawuf tersebut, walaupun kita belum memperdalaminya. Tapi kalau termasuk orang yang mengatakan ilmu tasawuf itu sesat, na'udzubillah. Ada sekte yang tidak mau menerima tasawuf ini dan mengatakan tasawuf inilah yang menyebabkan Islam mundur, tasawuf ini tidak boleh dipelajari, tasawuf inilah yang membuat orang menjadi sesat. Ada sekelompok orang yang menolak untuk mengaji ilmu tasawuf, bahkan mereka sangat tidak suka dengan kitab-kitab tasawuf. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Jadi sekurang-kurangnya kalau tidak dapat memperdalaminya, at-tasdiqu, membenarkannya jadilah, wat taslimu li ahlihi, dan menyerahkan kepada ahlinya. Jadi kalau tidak paham kita taslim. Misalnya ada orang cerita bahwa Allah punya aulia, punya para kekasih, yang kekasih-kekasih Allah itu dibagi Allah karamat, misalnya keramah. Nah, jadi kalau kita tidak ada paham, kita artinya percaya saja, taslim, ya. Jangan sampai kita menolak mana ada wali, mana ada keramat, mana ada wali, mana ada keramat, bohong. Karena kita tidak pernah mengalami, tak pernah tahu. Man lam yadhuq lam ya'rif.
Siapa yang tak pernah merasa, dia tidak akan tahu. Makanya kita mendengar hal-hal seperti ini, apalagi itu dari orang-orang yang dekat dengan Allah, sekurang-kurangnya kita jangan menolak, jadilah diam saja. Mentaslimkan kepada ahlinya. Dan kata penghulu ahli sufi yaitu Imam Junaid al-Baghdadi rahimahullah ta'ala, at-tasdiqu bi'ilmina hadha wilayatun sughra. Bermula orang yang membenarkan dengan ilmu kami ini, yakni ilmu tasawuf ini, yaitulah sebagai wali Allah yang kecil, sudah mendapat wilayah dari Allah, percaya husnuzan dengan para aulia Allah, yakin ilmu ini bagus untuk akhlak dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, yakin dan percaya saja sudah masuk kategori al-wilayah as-sughra, sudah jadi wali Allah, walaupun levelnya disebut tadi dengan wilayah sughra, wilayah yang kecil. Mungkin inilah yang dapat disampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada kita dan pemahaman kepada kita, dan dengan ilmu ini kita dapat mengamalkannya dengan kemudahan dan izin serta gerak dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ya latifan bi khalqihi, ya aliman bi khalqihi, ya khabiran bi khalqihi, ulqub bina. Ya latif ya alim ya khabir, ya latifan bi khalqihi, ya aliman bi khalqihi, ya khabiran bi khalqihi, ulqub bina. Ya latif ya alim ya khabir, ya latifan bi khalqi, ya aliman bi khalqi, ya khabiran bi khalqi, ulqub bina. Ya latif ya alim ya khabir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم اجعلنا ممن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وأنت عنا راض برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.